Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kembali kita bertemu lagi dalam pembahasan soal tryout P3K-PAI yang diselenggarakan oleh DPW APAI Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 25 butir soal P3K-PAI. Dalam hal ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan pedagogik. Pantau terus dan ikuti terus pembahasan soal-soal di channel YouTube APAI TV Sumbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lulus dengan nilai yang maksimal dan menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Baik, soal nomor 1. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Upaya merancang pengayaan ini lebih tepatnya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan yang tinggi. Soal nomor 2. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah untuk penilaian portofolio ini dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan, yaitu C, mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jawaban yang paling tepat adalah E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Berikutnya, strategi yang mendorong peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menuangkan pemahaman yang diperoleh dalam bentuk gambar. Gambar hasil buatan kelompok itu disampaikan dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan pada model pembelajaran discovery learning, project-based learning, contextual teaching and learning, maupun inquiry learning. Pada saat menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil analisa. Strategi pembelajaran ini disebut strategi pembelajaran. A. Everyone is a teacher here. B. Small group discussion. C. The power of 2 and 4. D. Information sheets. E. Poster session. Jawaban yang paling tepat adalah E. Poster session. Yaitu ada kata kuncinya di sini diperoleh dalam bentuk gambar. Gambar hasil buatan kelompok itu disampaikan dalam kelas. Di poster session. Berikutnya, nomor 5. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda.
B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Nomor 6, di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan antara lain nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 5, 6, C. 1, 2, 3, 5, D. 1, 2, 4, 5, E. 3, 4, 5, 6. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 2, 3, 5, 6. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. B. Penentuan ranking kelas, bahan mengisi rapor siswa. D. Penentuan ranking sekolah. E. Tidak ada yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu hasil penilaian atau hasil evaluasi itu bisa dimanfaatkan untuk bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan atau dilaksanakan selanjutnya. Selanjutnya, hasil atau kasus. Cerita atau kasus dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran PAI. Media yang efektif dalam menyajikan cerita atau kasus adalah media. Media yang efektif dalam menyajikan cerita atau kasus adalah A. Audio, B. Visual, C. Gambar, D. Audio visual, E. Praktek. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu audio visual. Berikutnya, pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan mengintegrasikan diri, E. Kemampuan kolaborasi. Jawaban yang paling tepat adalah kemampuan memecahkan masalah. B. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Komunikasi, D. Pengasuhan dan lingkungan, E. Intek. Faktor utama yang mempengaruhi kognitif itu, Bapak Ibu sekalian, adalah D, yaitu pola asuh atau pengasuhan dan lingkungan. Nomor 11. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Nativisme, E. Sibernetik. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu humanistik, yaitu teori humanistik. Nah, jawabannya adalah C. Nomor 12, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun, E. 15 sampai 17 tahun. Bapak Ibu, anak di usia, jawabannya adalah C. Anak di usia 7 sampai 11 atau 12 tahun itu kemampuan berpikirnya yaitu mengoperasikan kaidah-kaidah logika terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Nomor 13, indikator pencapaian kompetensi atau IPK secara otomatis berfungsi sebagai pengarah proses pembelajaran akan dilaksanakan. Dalam
Dalam proses analisis IPK tersebut, diantaranya perlu disusun dengan memperhatikan prinsip. A. Belajar dari hal yang mudah saja. B. Belajar dari yang abstrak menuju yang nyata. C. Belajar dengan memperhatikan struktur keilmuan. D. Belajar dari yang sulit menuju hal yang mudah. E. Belajar dari hal yang nyata dan mudah. Jawaban yang paling tepat adalah indikator atau IPK itu memperhatikan prinsip. C. Belajar dengan memperhatikan struktur keilmuan. Nomor 14. Indikator pencapaian kompetensi menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. IPK diantaranya dapat dirumuskan dengan menggunakan A. Kata kerja operasional. B. Mencakup pengetahuan. A. Kata kerja operasional yang spesifik dapat terukur. B. Mencakup pengetahuan saja. C. Keterampilan dan sikap saja. D. Pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. E. Kata kerja, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak Ibu sekalian, jawaban yang paling benarnya adalah A. Kata kerja operasional yang yang spesifik dan dapat diukur. Nah, berikutnya, Bapak Ibu sekalian, soal berikutnya adalah Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan KD beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotorik, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Active learning dengan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, A. Active learning dengan strategi make and match. B. Active learning dengan strategi index card match. C. Strategi pembelajaran berbasis masalah. D. Cooperative learning strategi role playing. E. Cooperative learning dengan strategi power of two. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Cooperative learning strategi role playing, yaitu dengan bermain peran. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada soal nomor 16. Telah terjadi perkelahian antar pelajar, seorang guru agama memberikan sanksi berupa berdiri di halaman sekolah, dan dengan hukuman ini anak-anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas anak berada pada masa A. Tingkat pramordial, B. Tingkat konvensional, C. Tingkat prakonvensional, D. Tingkat pasca konvensional, E. Tingkat prim fight. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tingkat prakonvensional. Nomor 17, siswa kelas 6 mulai berani untuk berpikir kritis terhadap setiap ajaran yang diajarkan oleh guru agamanya. Pada masa ini siswa sudah mampu menemukan kebenaran dari berbagai macam cara. Hal ini menurut James Fowler, anak berada pada tahapan A. Tahapan prima faith. B. Tahap intuitif projektif. C. Tahap mitik literal faith. D. Tahap sintetik konvensional faith. E. Tahap individuatif reflektif faith. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tahap sintetik konvensional faith. Nomor 18. Gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah atau diapresiasi. Ini menurut teori A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Humanistik, E. Teori universal. Jawaban yang paling tepat adalah B. Teori behavioristik. Nomor 19. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian ini. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih, valid, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematis,
dan akuntabel. B. Terbuka bermakna adil, sahih, valid atau valid, efisien dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel menggunakan acuan norma. C. Sahih atau valid, adil, terbuka bermakna objektif, efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil bermakna menyeluruh, objektif, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. E. Sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu sahih atau valid, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Nomor 20. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Jawaban yang paling tepat adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Kemudian nomor 21. Konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara A. Saintifik, B. Penemuan masalah, C. Kontekstual, D. Pemecahan masalah, E. Bekerja kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah kontekstual learning. C. Kontekstual. Berikut 22, Bu Aziza akan mengajar kelas 4 semester 1 pada pelajaran 1. Kemudian dalam RPP-nya dia menyajikan materi sebagai berikut. Al-Quran surah Al-Falaq, artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh," itu Al-Falaq. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Materi yang disajikan Bu Azizah ini termasuk kategori A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, D. Metakognitif, E. Prinsip. Jawaban yang paling tepat adalah A. Fakta. Kemudian 23. Berikut ini adalah pernyataan tentang karakteristik guru abad 21. Ya, karakteristik guru 21. Guru abad 21. A. Keterampilan berpikir kritis. 1. Keterampilan berpikir kritis. 2. Komunikasi dan kolaborasi. 3. Melakukan penilaian secara subjektif. 4. Kemampuan menyelesaikan masalah. 5. Kreativitas dan inovasi. Pernyataan di atas yang sesuai dengan karakteristik guru abad 21 kecuali A. 124, B. 245, C. 123, D. 145, E. 125. Yang kecualinya adalah karakteristik guru abad 21 kecuali C. 123. Keterampilan berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, melakukan penilaian subjektif. Yang enggak benar, melakukan penilaian subjektif. Nomor 24. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata, real world, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar, merupakan ciri khas model pembelajaran. A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning, E. Cooperative learning. Jawaban yang paling pas yang tepat adalah B. Problem based learning. Terakhir nomor 25. Sekelompok anak melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak tersebut termasuk dalam teori humanistik yang tergolong pada tahap A. Tahap pengamatan aktif reflektif, B. Tahap konseptual, C. Tahap eksperimen, D. Tahap pengalaman konkret, E. Tahap sensori motorik. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Tahap eksperimen.
Jadi sekumpulan anak melakukan percobaan. Kata kuncinya adalah percobaan, eksperimen. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal-soal kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk diulang-ulang. Mudah-mudahan nanti bisa kita kuasai materinya dan melatih diri kita untuk terbiasa mengerjakan soal-soal. Salam sehat, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.